Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di yaumul mahsyar kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita hari ini masih berada dalam suasana di bulan Syawal. Kalau masih berada di bulan Syawal, bagi kita masyarakat Indonesia berarti kita masih merayakan Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Hadirin yang dirahmati Allah, merayakan Hari Raya Idul Fitri atau dalam sebutan halal bihalal ini adalah hal yang bersifat tradisi. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan kebiasaan yang sudah lama diterapkan oleh umat Islam khususnya yang ada di Indonesia. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang bersifat substansi atau hakikat. Kita ketahui bersama bahwa Idul Fitri itu maknanya adalah kembali kepada kesucian. Nah, tugas kita di bulan Syawal dan seterusnya adalah bagaimana kita bisa menjaga kesucian yang ada di dalam diri kita. Mungkin muncul pertanyaan dalam diri kita, kesucian yang dimaksud itu yang seperti apa sih? Kita umat Islam yang sudah maksimal beribadah kepada Allah di bulan Ramadan, yang sudah sangat antusias beribadah di bulan yang penuh berkah itu, nah kita merindukan kesucian. Karena secara otomatis memang ketika kita di Ramadan itu beribadah, memperbanyak zikir, baca Quran, kemudian mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka kita berharap bahwa selesai Ramadan kita semuanya akan menjadi orang yang suci. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah." Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan suci, fitrah. Nah, fitrah yang dimaksud dalam hadis ini adalah fitrah yang kita bawa sejak lahir. Tapi fitrah itu, kesucian itu bisa kita ikhtiarkan. Kita ikhtiarkan itu artinya apa? Kita usahakan. Setelah kita lahir ke muka bumi dalam keadaan fitrah, kemudian kita balik atau dewasa, nah kemudian kita melakukan hal-hal yang mungkin berupa keburukan, maka kemudian kita berusaha untuk membersihkan diri kita kembali menjadi fitrah. Salah satu ikhtiar kita adalah dengan beribadah maksimal di bulan suci Ramadan. Dan ketika kita beribadah maksimal di bulan suci Ramadan, maka keluar dari Ramadan kita Idul Fitri. Apa itu? Kembali kepada kesucian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita catat adalah kesucian yang dimaksud itu, fitrah yang dimaksud itu, fitrah apa saja yang perlu kita jaga dengan baik. Yang pertama adalah fitrah dalam kaitan dengan akidah. Akidah itu adalah ketauhidan, fondasi keimanan, fondasi keyakinan, fondasi dari apa yang ada di dalam hati kita terkait dengan Tuhan kita. Maka kita harus hati-hati bahwa akidah itu harus benar-benar disucikan. Ketika meleset akidah, maka ini akan mengganggu kesucian akidah itu. Dan ingat, ketika itu mengganggu kesucian akidah, maka kita akan dianggap oleh Allah sebagai manusia yang mungkin bisa jadi tidak bertuhankan Allah. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mewanti-wanti kita dengan kalimat apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi syai'a. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, orang yang berbuat syirik atau menyekutukannya dengan sesuatu. Nah, syirik ini bahagian dari catatan kita. Ketika Ramadan itu hadir, kita berusaha untuk betul-betul
meluruskan akidah kita bahwa kita beribadah bukan karena siapa-siapa, kita beribadah bukan karena sesuatu apapun, tapi kita beribadah hanya karena Allah. Dan ketika kita hidup, kita beraktivitas, kita tidak berpangku tangan kepada ciptaan Allah, tapi kita langsung berpangku tangan atau bergantung kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu hadirin, Ramadan itu akan menempa akidah yang bersih. Akidah yang bersih itulah fitrah yang kita harapkan. Yang kedua, fitrah dalam kaitannya dengan qalbiyah. Qalbiyah ini adalah masalah batin. Kita masih ingat ayat Allah di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti akan ada suatu hari di mana harta dan anak kita tidak bermanfaat sedikit pun, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali barang siapa yang hadir menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dalam kitab Tazkiyatun Nafs yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, kita bisa melihat beberapa konsep yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali merujuk kepada Al-Quran dan Hadis, bahwa kita semuanya ditempa untuk menjadi nafs, diri yang memang benar-benar bersih hatinya dari penyakit-penyakit hati seperti sombong, ujub, kemudian dengki, hasud, dendam, dan penyakit-penyakit hati yang lain. Yang paling parah itu adalah kita iri hati kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kefitrahan yang harus kita jaga. Ketika Ramadan kita beribadah, hati kita bersih, tidak ada hal-hal negatif mungkin yang terbersit dalam hati kita. Dan alhamdulillah Ramadan sudah selesai, maka kefitrahan qalbiyah ini harus tetap kita pertahankan. Dengan cara apa? Menjaga hati kita dari kotoran-kotoran yang bisa menyulitkan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi Allah menyebutkan, nggak ada yang berharga nanti suatu saat harta kita, anak kita tidak bermanfaat sedikit pun, illa kecuali siapa yang hadir menghadap Allah dengan hati yang bersih. Jadi kita tidak hadir kepada Allah dengan harta yang kita miliki, kita tidak hadir kepada Allah dengan anak-anak kita yang berprestasi, tapi kita hadir kepada Allah dengan hati yang bersih. Siapa yang hatinya bersih, maka dia akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, fitrah dalam kaitannya dengan ibadah. Kesucian ibadah ini akan menjadi catatan besar bagi kita. Lihat orang di bulan Ramadan asik beribadah terus. Apa yang dilakukan setiap hari? Beribadah terus, berzikir, bertadarus, dan seterusnya. Banyak ibadah yang dilakukan, apalagi sedekah, subhanallah. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah itu harus dijaga kesuciannya. Bagaimana menjaga kesucian ibadah itu? Dengan mendudukkan posisi tujuan ibadah itu di bulan Syawal ya, secara baik. Artinya apa? Contoh, di bulan Ramadan kita semuanya melaksanakan ibadah sholat, tidak hanya yang wajib, tapi yang sunnah. Sholat tarawih 8 rakaat, sholat witir 3 rakaat, atau sholat tarawih 20 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Banyak sholat, ada yang sholat duha lagi, ada yang sholat tahajud lagi, ada yang sholat hajat lagi, dan banyak ibadah sholat. Tapi kesucian ibadah itu bisa terlihat tolak ukurnya dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau begitu kita harus mengatakan apa? Kebersihan atau kesucian, kefitrahan ibadah harus dijaga. Dengan cara apa? Menunjukkan tujuan ibadah itu dalam bentuk refleksi, cerminan perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi orang yang ibadahnya baik, insya Allah akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang keempat adalah fitrah dalam kaitannya dengan jasadiah. Di bulan Ramadan karena sering kali kita melaksanakan ibadah, dan rata-rata ibadah itu harus diawali dengan toharoh, maka alhamdulillah kita tertata kehidupan kita dengan baik. Kita selalu menjaga kebersihan. Apalagi Ramadan tahun ini kita diuji oleh Allah dengan COVID-19 atau wabah virus corona, dan kita selalu terbiasa dengan kebersihan.
Ramadan kita terus rajin berwudu, kemudian kita juga rajin menjaga diri kita, jasad kita dari kotoran-kotoran atau najis-najis yang ada melekat dalam tubuh kita. Dan ini tetap harus kita jaga kefitrahan, kesucian jasadiah kita itu. Kenapa? Karena memang kesucian jasadiah menjadi syarat utama kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la salata qabla tuhur, tidak dikatakan salat sebelum dalam keadaan bersuci. Artinya, ketika menjaga kefitrahan dalam kaitannya dengan jasadiah, kita juga akan memasuki pintu ibadah dengan mudah. Itulah yang kita inginkan. Dan Allah dalam Al-Quran juga menyebutkan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kefitrahan yang harus kita jaga dalam kaitan dengan jasadiah. Yang terakhir, yang kelima adalah fitrah dalam kaitannya dengan maliyah atau harta kita. Di bulan Ramadan kita disuruh untuk mensucikan harta. Setelah selesai Ramadan kita disuruh untuk membayar zakat fitrah. Ramadan berakhir, malamnya ada kewajiban zakat fitrah. Tapi umat Islam Indonesia khususnya di Kota Medan menjalankan syariat zakat fitrah itu pada bulan Ramadan. Sebelum selesai Ramadan, kebanyakan umat Islam di Indonesia membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu untuk apa? Sesuai dengan ayat Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah. Dalam tafsir, sedekah itu ada dua. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itulah zakat. Zakat ada dua, ada zakat mal dan ada zakat fitrah. Sedekah sunnah itulah infak, wakaf, hibah, hadiah, dan beberapa jenis sedekah sunnah yang lainnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membersihkan harta dan membersihkan diri kita. Berarti memang ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, salah satunya adalah zakat fitrah. Itu akan membentuk pribadi kita yang selalu menjaga kesucian harta. Ingat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesucian harta itu akan menambah keberkahan dalam hidup kita. Jangan biarkan harta kita masuk dari hasil korupsi. Jangan biarkan harta kita masuk dari hasil penipuan. Jangan biarkan harta kita masuk dalam rumah tangga dari hasil hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Makanya dalam prinsip rezeki, dia harus memenuhi syarat halalan thayyiban wa mubarakan jamila. Halal lagi baik dan memberikan keberkahan yang baik dalam hidup kita. Hadirin dirahmati oleh Allah, setidaknya ketika kita bisa menjaga kesucian ini, maka insya Allah kita akan mengalirkan kebaikan untuk keluarga kita. Karena kita nafkahi keluarga kita dari hal-hal yang baik, dari rezeki yang halal, lagi baik, dan insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 hal terkait kefitrahan yang harus kita jaga. Pertama, fitrah secara akidah. Yang kedua, fitrah secara qalbiyah. Yang ketiga, fitrah secara ibadah. Kemudian yang keempat, fitrah secara jasadiah. Dan yang kelima, fitrah secara maliyah. Mudah-mudahan bisa kita jaga bersama. Dan insya Allah dari Ramadan yang sudah lalu, kita ke Ramadan yang akan datang tetap dalam kesucian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.